Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, saudaraku seiman. Kita masih di hadis 350 tentang rukun Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait." Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Ini 5 bangunan Islam, Pak. Dan telah kita sebutkan bahwa 5 bangunan Islam ini para ulama bersepakat bahwa rukun yang pertama ini adalah aslul iman, pokok keimanan. Apabila kehilangan, maka dia murtad dari agama Islam, tidak sah Islamnya. Adapun rukun yang kedua yaitu sholat, para ulama berbeda pendapat. Apakah itu termasuk aslul iman atau bukan? Imam Ahmad berpendapat itu pokok iman, di mana menurut Imam Ahmad orang yang meninggalkan sholat murtad dari agama Islam. Sedangkan jumhur, yaitu mazhab yang 3, siapa aja? Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, mengatakan itu termasuk wajibatul iman, al-imanul wajib, ya, iman yang wajib, bukan termasuk pokok iman. Itu kamalul imanin wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Artinya orang yang meninggalkan sholat, pelakunya tidak dihukumi kafir, tapi pelakunya pelaku dosa besar. Iya. Sementara Syekhul Islam Taimiyah memberikan perincian, kalau dia meninggalkan sholatnya sama sekali, nggak sholat sama sekali, maka yang sahih dia murtad, dia bukan orang Islam. Tapi kalau dia meninggalkannya sekali-kali saja, maka yang seperti ini belum keluar dari Islam. Dan sepertinya ini pendapat yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dan kekafiran yaitu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Disebut meninggalkan sholat itu kalau meninggalkan sama sekali. Adapun kalau ya dia sholat tapi terkadang meninggalkan, seperti ini masih disebut sholat, ya, tidak meninggalkan sholat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Adapun yang lainnya itu bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, jumhur ulama
Mereka mengatakan ini masuk dalam kamalul imanil wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Orang yang meninggalkannya maka tidak murtad dari agama Islam. Sementara sebagian ulama mengatakan murtad. Wallahu a'lam. Dan rukun yang paling agung sudah kita sebutkan tadi, syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita sebutkan bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama yaitu la ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan. Maka disebut tauhid harus mengandung dua, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan saja tanpa menetapkan ateis. Menetapkan saja tanpa meniadakan syirik. Maka harus ada meniadakan dan menetapkan. Iya. Dan ini dalam semua ibadah, Pak. Maka ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dalam baik ibadah yang sifatnya badan atau ucapan, apalagi ibadah hati. Karena kebanyakan, Pak, mayoritas yang membuat seseorang itu musyrik atau bahkan murtad dari agama Islam adalah ibadah hati. Ya, seseorang yang mencintai Allah melebihi, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Seorang yang takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, termasuk syirik. Seorang yang tawakal kepada sesuatu seperti tawakalnya dia kepada Allah, syirik. Dan ini ibadah-ibadah hati semuanya. Iya. Namun di sana juga ibadah-ibadah anggota badan yang kalau dipalingkan kepada selain Allah, jelas ini syirik besar. Seperti sujud kepada kuburan misalnya, berdoa kepada mayat, iya, dan yang lainnya. Dan tentunya pembahasannya dalam kitab Tauhid Akhul Islam, iya. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, bersyahadat Muhammad Rasulullah. Di dalam bersyahadat Muhammad Rasulullah Akhul Islam, wajib kita yakini yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, wajib membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama sanadnya sahih, wajib dibenarkan walaupun nggak masuk di akal, walaupun menurut akal kita ini mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah." Kalaulah agama kita ini hanya berdasarkan kepada akal, tentu bagian bawahnya khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun Rasulullah SAW malah mengusap bagian atasnya saja. Ya, maka yang Rasulullah kabarkan, imani saja. Rasulullah mengabarkan misalnya tentang adanya adab kubur, imani. Nggak usah kita mikirkan gimana kalau orang itu dimakan ikan, gimana kalau orang itu dibakar. Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Allah mengabarkan tentang misalnya adanya malaikat pemikul arasy, hal-hal yang gaib. Wajib kita imani. Semua yang Rasul kabarkan pasti hak, benar. Maka siapa, Pak, yang mendustakan kabar Rasulullah dan mengatakan, ini dusta, ini bohong, berarti dia sudah mendustakan Rasulullah SAW. Dan itu termasuk kufur besar. Termasuk kufur apa? Besar. Iya. Yang kedua yaitu imtisalu ma'amar, mempraktikkan dan melaksanakan perintah-perintah Rasul SAW, walaupun berat. Semua perintah Rasul kita laksanakan, tapi perintah kan ada dua, Pak. Ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Yang wajib ini kalau ditinggalkan berdosa. Yang sunnah kalau ditinggalkan ya tercela, tapi tidak berdosa, betul?
sahabat tidak pernah membeda-bedakan perintah apakah ini wajib apa sunnah. Selama itu diperintahkan, mereka lakukan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya bab tentang perincian tentang perintah, bentuknya bagaimana, itu dalam kitab usul fikih. Yang ketiga yaitu ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin itu Pak, cukup satu hadis bagi dia, ya, dia akan sami'na wa ata'na. Kalau pengikut hawa nafsu disampaikan 1000 hadis pun susah untuk sami'na wa ata'na. Ketika ada dalil yang melarang dan tegas jelas, para ulama pun juga menyatakan itu haram, maka sudah tinggalkan. Iya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena memang untuk meninggalkan yang haram ini memang butuh perjuangan, Mas. Karena terkadang yang haram itu seringnya sih sesuai dengan selera. Iya. Yang keempat yaitu apa? Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk apa sih Pak? Tujuan Allah mengutus para Rasul menyampaikan risalah Pak. Risalah apa? Itu syariat Allah. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Maka kalau ada orang yang membuat bid'ah, ya, perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan, sama saja dia menikam para nabi dan rasul, seakan-akan Rasul tidak sempurna menyampaikan risalah ini, Pak. Makanya wajib kita imani, Pak, Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna. Semua sudah jelaskan. Abu Dzar berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad buyyina lakum. Wa la yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa, ya, sedikit pun perkara yang bisa mendekatkan ke surga kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pula perkara yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban kita apa? Ittiba saja, udah ikuti. Udah cukup nih Pak. Agama kita udah cukup, nggak perlu kita berinovasi lagi, capek-capek gimana bikin cara ibadah baru, ya, nggak perlu. Karena semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita lihat dalilnya, rujuk kitab-kitab para ulama dengan sanad-sanad yang sahih. Itu sudah sangat mencukupi sekali. Iya. Kemudian akhul Islam, dalam mencintai dalam syahadat Muhammad Rasulullah ada konsekuensi. Itu apa? Mencintai Rasulullah melebihi kita mencintai diri kita, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, bahkan seluruh manusia. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang dari kamu, ya, sampai aku, kata Rasul, sampai aku lebih ia cintai dari siapa? Ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Kita lebih mencintai Rasul, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam, dari segala-galanya, bahkan dari hawa nafsu, dari kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya akhul Islam, konsekuensinya lebih mendahulukan ucapan Rasul daripada ucapan siapapun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi."
Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Rasul, supaya Allah tidak batalkan amalan kamu dalam keadaan kamu tidak merasakannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Bapak, mengangkat suara melebihi suara Rasul bisa membatalkan amal. Apalagi mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasul, lebih layak dibatalkan amalnya. Ya. Maka dari itu ya akhi, semua ulama sepakat wajib mendahulukan sunnah di atas pendapat siapapun. Imam Asy-Syafi'i berkata ajma'al muslimun, berarti ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqawli ahad. Semua ulama sepakat siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasul itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh, Pak. Ulama itu, Pak, kita ambil karena sesuai dengan Rasul. Jangan hadis kita ambil karena sesuai ucapan ulama. Bukan. Justru ulama ini harus kita timbang dengan dalil, bukan dalil ditimbang dengan pendapat ulama. Jangan samakan ulama dengan Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, tak mungkin salah, terpelihara beliau. Rasul manusia yang paling fasih, manusia yang paling apa? Fasih, paling mampu untuk menjelaskan syariat. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ulama enggak, ya, tidak maksum. Betul mereka punya ilmu, betul. Kita butuh ulama, betul, sahih. Tapi ingat, jangan sejajarkan ulama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh ulama untuk menjelaskan hadis-hadis Rasul, betul. Tapi kalau pendapat ulama itu jelas-jelas bertabrakan dengan hadis Rasul yang sahih, yang sharih, yang tegas, apakah kemudian kita dahulukan pendapat ulama daripada Rasul, Pak? Hanya karena kita fanatik madhab kita, pokoknya saya si madhabnya Syafi'i aja udah. Iya. Gara-gara hadisnya sahih, kemudian bertabrakan dengan madhabnya, ditolak mentah-mentah tuh hadis hanya karena mengikuti madhab. Imam Syafi'i aja nggak begitu ngomongnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Para ulama madhab saja, Pak, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berapa banyak kalau antum baca kitab-kitab mereka, terkadang mereka menyelisih madhabnya sendiri demi mengikuti apa? Dalil. Imam Nawawi dalam masalah daging kambing, beliau tinggalkan madhabnya. Daging unta, maaf. Beliau tinggalkan madhabnya. Imam Nawawi lebih memilih madhab yang mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Kalau madhab Syafi'i enggak. Ditinggalkan sama Imam Nawawi dalam masalah itu. Ya. Antum kalau baca kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, akan aku dapatkan sering beliau menyalahi mazhabnya sendiri, Pak, dalam masalah sujud sahwi misalnya. Kalau Imam Syafi'i kan pendapatnya sujud sahwi semuanya sebelum salam. Kalau Imam Abu Hanifah mazhabnya apa? Semuanya setelah salam. Kalau Imam Malik pendapatnya apa? Kalau berhubungan dengan kekurangan dalam salat maka sebelum salam. Kalau kelebihan maka setelah salam. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan apa? Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Menurut dalil sebelum salam. Yang ditunjukkan oleh dalil setelah salam. Selebihnya kata Imam Ahmad diberikan pilihan. Silakan mau sebelum salam atau setelah salam. Kemudian Ibnu Hajar membawakan perkataan Ishaq. Adapun pendapat Ishaq bin Rahuya,
beliau mengumpulkan antara pendapat Imam Ahmad dengan Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa sesuai dengan yang ditujukan oleh dalil. Yang ditujukan oleh dalil sebelum salam, ya sebelum salam. Setelah salam. Adapun yang tidak ditunjukkan dalil, maka ngikutin mazhab Imam Malik. Apa kata Ibnu Hajar? Wa hadzal ladzi wa huwa dhahir. Inilah yang paling kuat. Beliau tinggalkan masalah ini, mazhabnya, padahal beliau di atas mazhab Syafi'i. Mengikuti pendapat Ishaq. Dan Ishaq ini bukan ulama 4 mazhab, Pak. Karena beliau memandang ini lebih mengumpulkan dalil-dalil dan pendapat. Memang demikian para ulama, Pak. Mereka nggak pernah sekalipun ya para ulama besar itu mengatakan kamu nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Kita katakan emangnya kebenaran semuanya hanya terkutat pada mazhab Syafi'i saja? Dah. Ya, memangnya Imam Malik bukan ulama, Imam Ahmad bukan ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka semua ulama. Maka kita ambil dari pendapat mereka yang paling kuat, yang sesuai dengan dalil. Oh, berarti kamu nggak bermadhab dong? Ya, kita katakan ya akhi, apa maksud Anda tidak bermadhab? Kalau maksud Anda artinya saya harus mengikatkan diri kepada satu madhab, tidak ada satupun dalil yang mengharuskan itu. Kewajiban kita hanya mengikatkan diri dengan Allah dan Rasulnya. Madhab saya Rasulullah SAW. Tapi kalau maksud Anda adalah bermadhab itu sebatas wasilah saja, ya, dan tidak wajib. Kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya nggak masalah seperti ini. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Tanya ahlinya tanpa melihat dari madhab mana. Yang penting dia seorang ahli. Maka siapa yang mengharuskan harus bertanya kepada madhab Syafi'i saja, maka dia telah menyalahi dalil. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini Pak ya, gara-gara fanatik madhab itu Pak, kaum muslimin berantem terus Pak. Iya. Antum tahu nggak madhab yang paling benci sama madhab Syafi'i siapa? Madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi Pak. Itu benci banget itu, sampai mereka bikin sebuah hadis palsu ya. Sayati ala nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis. Nanti akan datang suatu zaman orang yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i ya. Dia itu lebih berbahaya dari iblis katanya. Iya, mengerikan sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, rukun selanjutnya yaitu sholat. Mendirikan apa? Sholat. Dalam Al-Quran tuh Pak, ada 2 lafaz kita yang berhubungan dengan melaksanakan sholat. Yang pertama, iqamatu, aqimus sholah, mendirikan. Yang kedua, hafidhu, jaga. Yang satu, Allah katakan wa aqimus sholah, dirikan apa? Allah tidak pernah mengatakan if'alus sholah, lakukan sholat. Tapi Allah mengatakan aqimus sholah, dirikan sholat. Apa bedanya melakukan sholat dengan mendirikan apa? Sholat. Kalau orang sebatas sholat, yang penting melakukan, itu namanya melakukan sholat Pak. Kalau mendirikan sholat itu dia betul-betul perhatikan apanya Pak, rukunnya, syaratnya, tumakninahnya, kekhusyuannya, betul-betul dia perhatikan. Itu namanya menegakkan apa? Sholat. Allah juga berfirman, hafidhu ala sholawati was salatil wusta.
Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Hafidhu, jaga. Tuh lihat, Allah menyuruh kita untuk betul-betul apa? Menjaga, Pak. Makanya disebut dalam hadis ya, wa man lam yuhafidh alaihinna. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lillahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak janji untuk memasukkan dia ke surga. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Ya akhul Islam, makanya kita ini Pak harusnya punya perasaan butuh sama sholat tuh Pak. Jadikan sholat 5 waktu itu sebagai kebutuhan. Jangan jadikan sholat 5 waktu sebagai sampingan, Mas. Itu kebutuhan kita. Kita itu lebih butuh makanan hati daripada makanan badan. Kalau nasi, tempe itu makanan apa? Badan. Buat kesehatan apa? Badan. Sholat itu makanan hati kita dan untuk kesehatan hati kita. Maka orang yang hatinya sehat, dia akan berusaha menjaga sholat, Pak. Dan hatinya kalau bercahaya, dia akan merasakan nikmatnya sholat, Pak. Makanya Allah berfirman apa? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Lihat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza hazabal amru shalla. Rasulullah SAW kalau ditimpa perkara yang sulit, ya, segera sholat beliau, subhanallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah ketika dalam perjalanan mendengar bahwa ya sepupu beliau meninggal dunia, Utsman bin Maz'un kalau nggak salah, maka beliau minggir sholat. Iya. Coba jadikan sholat itu sebagai pelipur lara kita, Pak. Kita galau, sholat. Antum lagi pusing, banyak kerjaan di kantor bikin antum pusing, sholat. Ya. Jadikan sholat itu sebagai apa? Betul-betul untuk menyelesaikan segala macam problematika. Syekhul Islam Taimiyah kalau baca buku terus nggak paham sholat, Pak, minta kepada Allah kemudahan. Imam Bukhari ketika menulis kitab Sahih Bukhari, sebelum memasukkan hadis dalam sahihnya itu, sholat dulu, minta petunjuk kepada Allah. Jadikan sholat itu, ya. Makanya orang yang paling banyak sholatnya itu, insya Allah Pak, dia akan menemani Rasulullah SAW di surga. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, silakan kamu minta apa? Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa gharabalik, tidak ada yang lain. Huwadzak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku terhadap dirimu untuk banyak sujud. Maksudnya banyak apa? Sholat. Subhanallah. Banyak sholat, Pak. Karena sholat itu cahaya, Pak, untuk hidup kita, Pak. Kata Rasulullah, as-salatu nur. Dan sholat itu kekuatan, Pak, untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah Allah berfirman, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu, Pak, memberikan kekuatan hati, Pak. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suka berkeluh kesah, halu. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan, nggak sabaran. Wa idza massahu khairu manu'.
Kalau ditimpa kesenangan, pelitnya minta ampun. Kemudian Allah memberikan pengecualian, siapa yang nggak begitu? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang sholat ditimpa kesusahan, sabar. Orang sholat itu diberikan kesenangan, dermawan. Masya Allah. Itu pengaruh dari sholat itu, Pak. Makanya pengaruh sholat itu luar biasa dalam kehidupan, Pak, dalam hati kita. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Kemudian rukun yang selanjutnya, yang ketiga, ita'uz zakah, membayar apa? Zakat. Allah meminta kita bayar zakat dari harta kita, Pak. Bukan untuk merusak harta kita, enggak. Jangan kita menganggap, Pak, zakat yang kita keluarkan itu mengurangi harta. Jangan kita menganggap begitu. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, wala yanqusu malu min sadaqah. Harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Gak bakalan. Antum lihat orang-orang yang selalu banyak bersedekah. Antum kira hartanya berkurang? Gak. Allah berkahi, Pak. Allah berkahi. Uthman bin Affan dulu di zaman Rasulullah, berapa miliar, istilahnya kalau miliar sekarang ya, berapa puluh miliar yang beliau infakkan untuk Rasulullah SAW. Ternyata Allah berkahi, Pak, sampai detik ini hartanya Utsman masih ada. Di Saudi itu ada kebun kurma ratusan ribu hektar, yang hasilnya disedekahkan untuk kaum muslimin seluruh dunia, dan ternyata itu wakaf atas nama Utsman bin Affan. Iya. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Apakah jatuh miskin? Tidak. Allah berkahi lagi. Iya. Zakat. Dan Allah pun tidak minta zakat itu banyak-banyak, enggak. Allah cuma minta dari harta kita yang berbentuk emas atau perak ataupun yang semisal dengannya seperti uang, hanya 2,5%, Pak. Itu pun setelah sampai nisab. Kalau sudah nisab maka ditunggu setahun. Cuma setahun sekali. Makanya yang namanya zakat profesi itu ya, yang tiap gajian keluar 2,5% batal itu, Pak. Karena antum gajinya pakai apa? Fulus. Duit itu kalau dikiaskan masuknya kemana? Ke emas atau perak. Nah, mereka yang mengatakan adanya zakat profesi dikiaskannya dengan zakat pertanian. Alasannya katanya petani itu profesi. Ini kias yang batil. Kenapa? Karena petani itu menghasilkan apa? Biji. Nah, beras, gandum. Antum kerja menghasilkan apa? Kecuali kalau antum digaji pakai beras. Antum digaji pakai duit. Duit itu kalau dikiaskan nyambungnya kemana, Pak? Kepada emas atau perak. Terjadi ikhtilaf para ulama kepada emas atau perak. Kalau saya merojikan kepada emas. Sedangkan emas itu syarat zakatnya berapa? Nisabnya 85 gram emas. Itu pun setelah apa? Haul lewat setahun. Nah, antum gajinya per bulan cuma 5 juta. 5 juta udah nisab belum? Belum. Ya. Haul aja belum, ini tiap bulan lagi. Dan anehnya, Pak, mereka yang mengatakan adanya zakat penghasilan, lucunya itu saya katakan nggak tanggung-tanggung, Pak. Kenapa? Pertama, mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian. Ketika ditanya berapa persen zakat penghasilan, 2,5%. Loh, katanya tadi dikiaskan dengan zakat pertanian. Yang namanya zakat pertanian itu kan ada dua. Kalau tak ada hujan,
ya usyur. Ya, kalau keluar fulus, ya, maka itu 1/5. Seingat anak begitu ya, anak agak lupa nih. Nah sekarang harta duit antum tak ada hujan sama apa ini? Kan bingung. Ya. Ketika ditanya 2,5% zakat penghasilan, loh, dari mana? Dikiaskan kepada emas. Ini namanya dagelan, mas. Main-main. Ya kalau dikiaskan kepada emas, ya emas. Semuanya. Ya. Jadi, gimana? Harus memenuhi nisab dulu 85 gram emas. Ditunggu 1 tahun, baru kemudian dikeluarkan. Coba ya akal Islam, antum setiap kajian dipotong langsung 25%. Terus ditanya, apa ini? Zakat penghasilan. Allah itu memakan harta dengan tanpa hak. Dan pada asalnya harta kaum muslimin itu haram. Rasulullah sabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ketahuilah darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Haram. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat saudaraku seiman, maka zakat sekali lagi Pak adalah tiada lain untuk memberkahi harta. Allah syariatkan zakat karena Allah ingin berkahi harta-harta kita. Allah syariatkan zakat supaya kita menjadi hamba-hamba yang suka bersyukur kepada Allah. Allah syariatkan zakat supaya hati kita tidak dililit dengan kepelitan. Ya. Allah syariatkan zakat supaya hati kita perhatian sama orang miskin, orang yang susah. Allah syariatkan itu semuanya karena hikmah-hikmah yang agung akal Islam. Ya. Maka dari itu antum yang punya harta, ya, jangan pernah melalaikan soal zakat, Pak. Karena sanksinya berat masalahnya, Pak. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum, fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan harta, ya, dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, berikan kabar gembira untuk mereka dengan adab yang pedih. Pada hari kiamat nanti harta mereka itu akan dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan kepada jidat mereka, punggung mereka, dan rusuk mereka, sambil dikatakan, ini yang kalian tumpuk-tumpuk di dunia, maka rasakan yang kalian tumpuk-tumpuk itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang berikutnya yaitu puasa Ramadan. Allah syariatkan puasa pun juga karena memiliki hikmah yang agung, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh lihat, la'allakum tattaqun. Jadi dengan siam itu jadi takwa kita, Pak. Karena memang ya Rasulullah mengabarkan bahwa puasa itu ibadah tanpa tanding, Pak. Kata Rasulullah, alaika bis-shaum fa innahu la mislalah. Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada yang sama dengannya. Subhanallah. Puasa itu tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang sama dengannya. Akhwan Islam, saudaraku seiman. Allah syariatkan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Ya. Karena hikmah-hikmah yang Allah inginkan.
Di antaranya supaya kita ini Pak direm syahwat kita ini. 11 bulan kita makan, minum, syahwat dan yang lainnya. Kita langsung disuruh puasa bulan Ramadan, direm syahwat kita. Ya, direm keinginan kita. Saudaraku seiman, Allah syariatkan puasa Ramadan Pak, supaya apa Pak? Ditempa selama bulan Ramadan itu. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Ya. Terus kita juga disuruh banyak baca Quran di bulan Ramadan. Selama sebulan kita terus, ya Masya Allah, dibiasakan. Yang diinginkan dari bulan Ramadan apa? Terbiasa. Kita terbiasa dengan amalan saleh, dengan amal kebaikan, alhamdulillah. Makanya jangan sampai ya Ramadan pergi, baca Quran juga pergi. Jangan sampai itu Pak. Ya, kita bersajak Ramadan mau pergi, sedih gitu. Ya, setelah Ramadan sholat tahajud ikut pergi, ya pantas aja sedih. Sesuatu yang paling disedihkan itu Ramadan pergi, ibadahnya ikut pergi Pak. Kalau Ramadan pasti pergi dan pasti dia akan datang lagi. Tapi yang jangan sampai yang pergi itu adalah amalan saleh yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian terakhir yaitu haji ke Baitullah. Ya, berhaji ke Baitullah, pahalanya besar, agung. Kata Rasulullah SAW, man hajja walam yarfus walam yafsuk. Siapa yang haji dan dia tidak melakukan rafas. Rafas itu ucapan yang tidak baik, ucapan kotor. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan. Kefasikan itu dosa besar, ya. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah, bersih dari dosa, ya. Baik, kita masuk hadis berikutnya Pak. Hadis 351, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan kami pun tidak ada yang mengenalnya. Ini misterius ini orang. Sehingga ia pun datanglah, duduk dia di hadapan Nabi SAW. Lalu ia menyandarkan dua lututnya dengan dua lutut Rasul dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya beliau. Lalu berkata, hai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul bersabda, yaitu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Dan hadisnya ini panjang banget Pak. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.